sangat besar kita rasakan adalah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Deli Serdang, terlebih lagi di Medan, itu sangat berkurang. Kenapa berkurang? Banyaknya tindak kejahatan Bapak Ibu, mulai dari geng motor, kemudian juga ada begal-membegal dan sebagainya, sampai dengan banyaknya aksi premanisme yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin beberapa ibu atau bapak punya saudara yang kebetulan jadi korban, tentunya ini menjadi satu urgensi tersendiri yang oh iya, ini harus diatur nih, ini harus segera dilaksanakan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa di Kota Medan hal ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Kebetulan di Kota Medan itu satu langkah di depan kita, perdanya sudah disahkan di Kota Medan, sehingga di Kota Medan itu mereka bisa membuat pos di masing-masing kecamatan. Bahkan ada beberapa yang titik rawan itu ada di kelurahan. Isinya gimana Pak? Isinya Bapak Ibu, kebetulan saya beberapa hari yang lalu, bahkan tadi malam juga keliling, itu sudah ada patroli Satpol PP pakai trail. Jadi dia muter-muter aja kerjaannya. Apa yang dicarinya? Yaitu Bapak Ibu, yang dicarinya adalah oh ini ada kegiatan nih, segera koordinasi dengan kepolisian gitu. Kepolisian terus kemudian gimana Pak? Setelah kepolisian nanti dikoordinasikan, mereka akan tindak Bapak Ibu. Kenapa? Notabene memang Satpol PP tidak dipersenjatai dalam hal ini. Namun amanah dari peraturan daerah tersebut adalah pelaksananya adalah Satpol PP. Karena di kelurahan, di kecamatan itu ada Satpol PP-nya. Kemudian dirilis oleh Sindo News, itu ternyata Sumatera Utara adalah ranking 1 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia. Bahkan Bapak Ibu, DKI Jakarta juga di bawah provinsi Sumatera Utara ternyata. Sumatera Utara tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Bayangin, kita lagi-lagi tercoreng mukanya gara-gara nambah satu ranking lagi. Selain kita ranking 1 peredaran gram narkotika, kemudian ranking 1 juga penyalahguna narkotika se-Indonesia, juga kita ranking 1 angka kriminalitas tertinggi. Bapak Ibu, ada lokasi, di salah satu lokasi yang sekarang itu dia kalau kepolisian lagi didorong diutamakan, namanya restoratif justice. Restoratif justice itu adalah penyelesaian suatu tindak pidana, kemudian dia diambil itu siapa pelakunya, kemudian siapa korbannya, dan lebih memilih upaya musyawarah mufakat. Bapak Ibu, restoratif justice ini selain itu juga dia bisa nanti dikembangkan, digiring dia ke dalam perda ini bagaimana satu cara baru supaya si anak, terutama anak di bawah umur, karena sekilas saya memberitahukan bahwa Bapak Ibu ternyata begal-membegal yang ada, tawuran yang ada, kemudian juga geng motor itu ternyata anak di bawah umur semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak di bawah umur seperti kasus pemukulan yang sedang viral saat ini, itu agak riskan kalau terus ditindak secara oh ya kamu masuk penjara, selesai. Seperti itu. Nah, di salah satu daerah itu dia sudah ada bagaimana way out-nya melalui restoratif justice, dia diberikan baju sanksi sosial namanya. Jadi kalau misalnya dia pelaku, dia akan dikasih baju sanksi sosial, dia melakukan kerja sosial di masyarakat, dia ada kewajiban lapornya, wajib lapor Senin sama Kamis, dia ada wajib lapor sehingga dia tetap tuh tunjukkan batang hidungnya ke polisi dan dia diberikan efek jerah. Intinya apa? Setiap kegiatan kejahatan solusinya adalah bagaimana si pelaku menjadi jerah. Nah, itu salah satu dari muatannya adalah kemudian selain itu ada beberapa daerah di tempat Pak Subandi melakukan rancangan peraturan daerah sosialisasi,
itu beberapa daerah mengusulkan, Pak, bikin aja jam malam, Pak. Saya rasa salah satu saran yang bagus jam malam. Tapi perlu dilempar ke floor dulu. Kira-kira jam malam jam berapa yang Bapak Ibu inginkan? Jam 12 malam nggak boleh keluar, jam 1 malam nggak boleh keluar. Nah, inilah nanti warna-warna ini yang akan ditabulasi oleh tim dan kira-kira diambil jalan tengahnya. Jangan pula nanti, oh kita putuskan jam 12, ternyata ada yang siaran, Pak. Ternyata ada yang, oh Pak, jam 12 itu baru pulang kerja dan sebagainya. Warna-warna inilah yang kita ingin berikan kepada Pak Subandi sebagai muatannya. Kira-kira jam berapa yang diinginkan? Kira-kira dari ibu yang ujung sana, jam berapa kira-kira Bu? Anak-anak itu nggak boleh keluar rumah. Jam 10. Tentu akan beda warnanya ketika kita sama Bapak. Pak, kira-kira jam berapa Pak? Batasan anak-anak itu keluar dari rumah. Oh, jam sekian itu nggak boleh keluar lagi. Gitu. Jam 10 juga. Bapak, jam 10 juga. Anak-anak lajang mana ini? Anak lajang. Bang Joko mana Bang Joko? Ya. Kalau di sini Pak, Mas Bandi ini jam 10 katanya Pak, batasan keluarnya. Kalau di tempat lain jam 12 Pak Bu. Jadi mungkin nanti akan diberikan warna. Oh, daerah Tanjung Murawa, dekat Kuala Namu itu jam 10 batasannya. Tapi di tempat lain jam 12. Mungkin nanti keputusannya bisa jadi jam 11 dan sebagainya. Tergantung rata-rata keinginan di setiap tempat seperti apa. Salah satu contohnya adalah itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, gimana tentang sanksi sosial tadi kira-kira? Apa saran dari Bapak Ibu? Karena ini nanti kan Bapak Ibu, ini akan juga dibawa ke sekolah-sekolah. Kenapa ke sekolah-sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang peraturan ini dan salah satunya adalah kenakalan remaja melalui geng motor, ya. Nah, kemarin kita bersama Kapolsek ada dialog dan diskusi. Pak Kapolsek Tanjung Merawa, mereka pas dalam pertemuan kita itu sedang melakukan sweeping terhadap geng motor yang mereka sudah sudutkan gitu kan di pada satu gang, dan mereka dapat semua oknum-oknumnya. Tetapi setelah itu sanksi yang diberikan kepada para yang terlibat dalam geng motor ini, setelah mereka ditangkap, mereka dilepaskan lagi. Nah, tetapi harapan kita sanksi ini diberikan pembinaan. Kalau kita bilang pembinaan semi militerisasi. Nah, artinya apa? Semi militerisasi, karena kemarin kita lihat di lapangan Garuda itu, Tanjung Merawa, itu mereka ditempatkan di situ. Nah, mereka hanya diberikan nasihat-nasihat, tidak ada sanksi yang berat gitu, tetapi efek jerah. Tetapi kalaulah kita berikan aparat hukum melakukan demilitarisasi, artinya pertama kita lakukan lari 10 putaran lapangan ataupun stadion, itu pertama. Yang kedua, push up 100 kali. Yang ketiga, squat jump. Nah, ini adalah salah satu sanksi buat mereka. Kenapa? Sanksi kedisiplinan buat mereka sendiri gitu. Artinya apa? Artinya kalau kemudian dari push up yang mereka lakukan itu, dari lari yang mereka lakukan itu sesuai dengan ketentuan militer. Jangan sesuai dengan ketentuan yang bebas gitu. Artinya apa? Kedepannya mereka pasti teringat dan tak akan mau lagi. Minimal 1 minggu dilakukan pembinaan. Persoalannya untuk melakukan pembinaan ini kan harus ada yang namanya pembiayaan materialistisnya, seperti makannya, kemudian jadi
Ini yang harus kita sampaikan kepada DPR dalam hal ini, bermitra dengan Banggar, panitia anggaran, khususnya di Sumatera Utara. Intinya adalah bagaimana supaya perda ini mengena ke anak-anak, karena anak kita, ke penerus bangsa kita. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu ini merupakan apa ya, perilaku dari luar negeri sebenarnya. Geng-geng motor itu dari luar negeri. Ya, tapi mereka di sana itu pakai Harley, kita pakai sepeda motor bebek dan sebagainya. Nah, intinya apa? Di sana itu karena mereka berpindah dari satu negara ke negara lain, negara bagian, mereka konvoy. Di sini enggak, cuman dari sini pindah ke Tanjung Morawa aja konvoy orang dia kan. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kira-kira seperti itu. Intinya adalah monggo silakan dikasih masukan. Di dalam perda itu juga nanti Bapak Ibu ada sekolah itu wajib bertanggung jawab. Misalnya gini nih, kamu sekolah mana? SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Kepala sekolahnya dipanggil dalam hal ini. Jadi kegiatan si anak itu di luar, kepala sekolahnya tahu. Begitu kira-kira. Nah, ke keluarga gimana? Keluarga Bapak Ibu mohon maaf dalam hal ini, keluarga juga akan diberikan sedikit beban. Kenapa? Keluarga juga harus mengawasi. Jangan nanti udah ditangkap polisi, Pak ini anak baik nih Pak. Saya yakin kalian anak baik. Masalahnya bukan yakin, gak yakin Bapak Ibu. Ternyata sudah ada orang dibegal dia, sudah ada korban. Begitulah kira-kira. Mungkin dari saya sudahi. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf kepada Allah SWT. Bila itu sampai pasal di Bukhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung aja ke pokok materi ya. Nanti kalau semua dihormati habis waktunya karena tinggal 2 menit. Sesungguhnya Perda tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum ini sedang dibahas di DPR ya. Kenapa ini dibahas segera? Karena tingkat keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara semakin hari semakin meningkat ya. Kalau kita lihat di Ramadan saja, awal-awal Ramadan kemarin ada beberapa kejadian ya. Ada geng motor, anak-anak tawuran pelajar, macam-macam ya. Ada yang melempar masjid, ada yang kasih mercon ke masjid, macam-macam. Nah, Perda ini bagaimana mengatur tentang ketentraman masyarakat? Tadi memang ada masukan. Setelah dilakukan razia, ternyata ini anak-anak di bawah umur semua, masih tingkat SLTP, SLTA, ya. Artinya masih pelajar. Usulan terhadap Perda ini saya pikir bagus, ya, supaya diberikan sanksi, tidak tangkap lepas, ya. Ada sanksi juga, semacam demilitarisasi, boleh juga itu. Masukan yang menarik. Terhadap anak-anak ini kita berikan sanksi hukuman, misalnya dia dibawa ke Siantar kemana, dirondam juga ya kan, nah, suruh push up, suruh lari, macam-macam, sehingga itu pengertiannya. Nah, udah buka, oh maaf, nah ada yang mau kegiatan tarawih dan lain-lain, maka kita simbolis saja. Ini ada oleh-oleh menghadapi sebentar lagi kita hari raya, ada sirup ya untuk minum-minumnya, ada minyak goreng kalau mau buat kuih bawang, buat keripik ya kan, ada beras kalau mau buat lontong. Nah, jadi yang penting kita semua sehat-sehat ya menghadapi hari raya ini. Nggak usah pening-pening kali kita ya kan. Mari kita sambut hari raya ini, hari kemenangan bagi umat Islam ya. Kita bergembira bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga ya. Jangan lupa nanti kalau di grup di Facebook maupun WA, nah, buat like ya kan. Nah, grup kita mari kita semangatkan, grup Sahabat Subandi ini terus kita semangatkan di grup-grup Facebook, di grup-grup WA.
mari kita saling membesarkan ya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi nanti pada kesempatan-kesempatan lain. Kita diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Insya Allah Pilkada 2024 ini tidak lama lagi ya. Yang sesuai jadwal KPU itu dilaksanakan di bulan Februari tahun 2024. Pencalekan juga yang mau caleg silakan mendaftar. Nama-nama sudah mulai dikirim ya. Nah, yang penting kita sahabat Subandi tetap kompak, tetap solid ya. Kalau saya bilang Prabowo, jawabnya presiden ya. Prabowo presiden. Gerindra menang. Subandi. Prabowo presiden. Gerindra Subandi. Mana nomor Rambi? Ada Pak John. Kemudian 5 dulu. Apa? Kodam, Oji. Berapa? Udah 5. Nanti yang lain apa? Ayo. Halo, awak dapat jatah ilham ini. Oke. Dapat bersama. Itu bersama, Kak. Oke. Udah Bang Mem. Oke, dapat tuh. Prabowo Presiden. Gerindra Subandi. Bupati. Pengumuman Bapak Ibu yang mau memasang spanduk di lokasi masing-masing Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ada gambar Pak Prabowo dan Pak Subandi nanti didata Pak ke panitia ya Pak, yang didata oleh Ilham. Nah. Bang Riman Saginting, Terima kasih. Bang Rio Bangun, Yakub Ginting, Kepada Pak Ilham Bang Mohamed. Budi, Bang R. Effendi, Bang Edi Saputra Barus. Udah. Pak Mulyadi, Bang Indra Bang Andeng, sudah Bang Andeng, Bang Sutris, Bang Ismoyo, Bang Abdi, Bang Kiki Harepa, Bang Pauji, Bang Surya, Bapak Dr. Andes Erizal, Spanduk yang udah dipasang diposting aja di grup sama di Facebook. Oke, terima Jadi, kasih yang belum daftar ya. Di foto, diposting di WA grup sama di Facebook, di berbagai sosial media. Info terpentingnya adalah berhadiah akan diundi langsung oleh Pak Subandi. Tadi ada sayembara juga dari Pak Subandi. Nanti yang udah pasang di foto kemudian diposting di sosial media dan WA grup, nanti yang terbaik akan dapat hadiah dari Pak Subandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana peraturan daerah tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Nah, hal ini sekaligus kita silaturahmi dengan para sahabat-sahabat yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Serdang. Nah, dalam sosialisasi Perda ini kita mengharapkan bahwa
Perda ini segera selesai agar mengatur tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Karena belakangan ini begitu banyak kenakalan ataupun keributan yang mengganggu ketertiban umum oleh anak-anak remaja yang tidak bertanggung jawab. Dan ini hanya sebatas untuk senang-senang dan kelompok-kelompok geng motor, tawuran pelajar, dan macam-macam itu. Oleh sebab itu kita pun aturannya agar orang tinggal di Sumatera Utara ini merasa nyaman, aman, tertib. Ya, tadi masukan-masukan dari peserta sudah cukup baik. Ada menyarankan ada sanksi juga terhadap anak-anak siswa ini, walaupun dia statusnya masih sekolah SMP atau SLTA, tapi harus ada sanksi sehingga tidak tangkap lepas saja. Kita harapkan ke Pak Kapolda ini dimulai sekarang jangan hanya tangkap lepas, tapi diberikan sanksi terhadap anak-anak yang sudah membuat keributan di tengah-tengah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, terlebih-lebih saat-saat melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu di masjid-masjid maupun di gereja, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Orang yang tarawih, orang yang melaksanakan kegiatan di masjid sudah berapa kali ada diganggu oleh anak-anak yang hanya iseng-iseng. Ya. Jadi oleh sebab itu ini ada sanksi terhadap mereka. Jadilah kegiatan kita menyangkuti aspirasi masyarakat, ya, mendapatkan masukan-masukan terhadap rencana peraturan daerah ini. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bravo! Presiden! Gerindra! Menang! Kata yang salah kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.